Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat Karomah dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, pada bulan suci Ramadan ini, saya akan mengaji tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umat Islam harus mengerti, bahkan wajib mengetahui tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerti, akan tahu, bahkan mengamalkan, maka dia akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang selamat bahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan bahwasanya sifat wajib Allah itu ada 20. Sifat mustahilnya 20 dan juga jaiznya ada 1. Di situ dijelaskan di syair bahwasanya Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawatithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Di antara sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Allah itu tidak mungkin kalau tidak ada. Allah pasti ada. Bahkan apa saja di dunia, yang ada di dunia, yang ada di langit, itu ada. Karena ada yang mengadakan. Tidak mungkin barang itu ada sendirinya. Umat Islam harus wajib percaya bahwa apa saja yang ada di dunia, itu pasti ada yang menciptakan. Berbeda dengan orang komunis. Orang komunis itu mengatakan, segala sesuatu ada karena ada dengan sendirinya. Ulangi lagi. Segala sesuatu itu ada karena dengan sendirinya. Ternyata setelah diteliti tidak mungkin. Misalkan kita baju, pasti ada yang membuat. Ada meja, pasti ada yang membuat. Ada sekolahan, pasti ada yang membuat. Begitu juga HP, pasti ada yang membuat. Kalau kita lihat langit, itu ada. Langit itu ada, kelihatan. Ternyata ada yang membuat. Bahkan dia itu sangat hebat sekali, besar sekali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin manusia itu membuat langit. Tidak mungkin manusia itu membuat bumi. Itu ada karena ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bersyukurlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada, yaitu wujud. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu aliman atau ilmu. Ilmunya Allah tak terbatas, sedang ilmunya manusia terbatas. Di Al-Quran digambarkan jika seandainya kita itu naik perahu kemudian membawa jarum di tengah-tengah laut, kita itu berhenti, kemudian jarumnya kita celupkan di laut, kemudian jarumnya kita angkat, maka teteslah air. Tetesnya air itu satu saja, itu adalah ilmunya manusia. Sedang laut dan air semuanya itu adalah
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ditambah seluruh air yang ada di lautan, yang ada di dunia, itu masih kurang. Masih kurang dan masih kurang. Ilmunya manusia satu tetes, sedang ilmunya Allah tak terbatas jumlahnya. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yaitu basar. Basar artinya melihat. Allah itu tidak mungkin buta. Allah itu pasti bisa melihat. Bahkan apa saja hati kita masih batin, Allah bisa melihat. Mengucapkan, Allah bisa melihat. Kita berbuat, Allah bisa melihat. Kita sembunyi saja di mana saja, Allah pasti bisa mengetahui. Sahabat karomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada orang yang soleh, yaitu orang yang akhlaknya bagus. Disebut dengan nama muhsinin, yaitu orang yang bagus akhlaknya. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, pernah Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, ma huwa ihsan?" Ihsan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa, sesungguhnya Allah pasti bisa melihat saya. Pasti bisa melihat kita semuanya. Zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintah. Khalifah Umar bin Khattab tiap hari bahkan tiap malam sering melihat-lihat rakyat itu bagaimana nasibnya dia. Akhirnya pada satu malam Khalifah Umar bin Khattab di satu rumah, di situ ada seorang ibu dan juga putrinya. Umar bin Khattab mendengarkan percakapannya, ibu dan putrinya. Nah, kita itu sudah berhari-hari menjual susu. Supaya kita itu laba banyak, susunya kita campur saja dengan air biasa. Supaya kita nanti dapat laba yang sangat banyak. Kemudian anaknya berkata, "Jangan Bu, itu tidak bagus. Jangan Bu, tidak bagus itu." "Tidak apa-apa nak, kita mencampur susu dengan air, tidak apa-apa." Umar kan tidak melihat. Meskipun dia itu khalifah kita, Umar tidak bisa melihat. Akhirnya putrinya menjawab, "Duh wahai ibu, meskipun Khalifah Umar itu tidak melihat, tapi itu hanya Khalifah Umar bisa melihat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Alangkah hebatnya, alangkah baiknya putus tersebut. Akhirnya Khalifah Umar tersentuh hatinya. Kemudian wanita tersebut oleh Khalifah Umar dijadikan anak mantunya. Sahabat kalamah dan juga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mumpung ini masih bulan suci Ramadan, kita berusaha mengamalkan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sifat wajib tersebut kita berbuat baik, Allah bisa melihat. Kalau kita punya ilmu, kita tidak sombong. Apa saja pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berbuat yang jahat, Allah mengetahui. Berbuat yang baik, Allah mengetahui. Sebab itu kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma. Sahabat karomah dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahannya, saya maaf yang sebesar-besarnya.
Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.